Hey, bagaimana kabar kawan-kawan? Apakah baik kondisimu di sana? Kami di sini sedang bernyanyi kawan. Akan senandung lagu rindu tentang kamu. Mungkin bagi sebagian besar orang yang hidup di muka bumi ini menganggap bahwa harta dan kekayaan adalah segalanya. Namun, tidak begitu dengan sahabat kami yang berada di komunitas punk Taring Babi. Banyak yang menghakimi anak punk adalah anak yang tidak memiliki masa depan. Akan tetapi, komunitas punk Taring Babi mendobrak pendapat itu semua. Mereka membuka pikiran orang-orang bahwa anak punk dapat menciptakan karya yang dihargai oleh banyak orang. Mereka hanya berkata bahwa tidak usah peduli apa yang dikatakan oleh orang lain. Yang penting berkarya dan jadilah diri sendiri. Sejarahnya waktu kita terlibat aksi massa kan waktu era Soeharto, rezim Soeharto, terus kita melihat ada banyak demonstran waktu itu bawain lagu-lagu aksi. Kita punya untung lah, kita bikin dokumentasi ini berupa audio waktu itu kita record gitu. Kebetulan kita senang main musik juga kan, terus juga belajar bikin musik untuk supaya spirit perubahan waktu itu yang dilakukan oleh massa untuk melawan rezim Soeharto terus nggak hilang. Iya, kebetulan kita udah sewa kan 3 bulan rumah ini, dan ternyata pemilik rumah ini ditegur sama RT sama tokoh masyarakat. Ya udah akhirnya mereka ngadain rapat, warga sini ngadain rapat khusus kedatangan kita. Hasil rapat itu ternyata ya udah kalian buktikan coba selama 3 bulan. Dan kalau buktikan kalau kita berada di sini untuk apa? Dan akhirnya memang juga itu jadi kesadaran teman-teman di sini untuk bisa berbaur, bisa berbagi, bermanfaat buat lingkungan. Ya, kita yang belajar sama masyarakat. Ya, gitu. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kita bisa share sama siapapun, terutama masyarakat sini. Seluruh budaya di Indonesia menggunakannya itu. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, yang biasanya itu diartikan untuk tolak bala. oh yang kayak kalung-kalung gitu Tolak bala, iya. Oh iya. Tolak bala, entah simbol apa. Dan kalau ditarik lagi, ya kita belajar dari sosok babi itu sendiri. Sifat babi, makhluk yang rakus, kadang rakus, makanan temannya, keluarga, yang penting dia hajar semua. Itu sama seperti kapitalisme. Rakus. Dan sementara kapitalisme itu selalu disimbolkan dengan perusahaan besar, label-label besar, apalah korporasi itu. Padahal menurut pribadi sih ya sifat rakus itu dimiliki oleh setiap manusia di muka bumi ini memiliki sifat ini. Ban di dalam sih ada. Kayak contoh kayak tanggung jawab, setiap individu kan ada peranannya. Dan oke lo punya kerjaan harus tanggung jawab. Nggak ada keharusan, nggak harus mohak, nggak harus tato, piercing, nggak harus main musik. Pokoknya suka-suka, pokoknya gabung gitu. Pokoknya selama dia mau peduli dengan sesama, menjaga kehidupan itu lepas. Dia mau pakai jilbab, dia mau pakai apa sih? Tapi dia bermain, bisa menerima suatu perbedaan, membangun apa suatu tatanan yang baik di masyarakat itu apa? Jadi bisa saling membangun, artinya bisa bekerja sama dengan lingkungan masyarakat secara mungkin kita bikin kerja bareng, kita bisa bikin ternak bareng kayak gitu. Sah-sah. Masyarakat bilang orang-orang kita jahat, sah-sah. Mereka juga punya kebebasan untuk mengungkapkan apa yang dia rasa.
biarkan gitu. Tapi itu kan jadi motivasi buat kita. Gue mau rubah, mau pikir kayak gini. Dan yang jadi masalahnya kan, kenapa pang selalu disalahkan? Kenapa orang-orang berdasi nggak pernah ya? Walaupun di sana ada koruptor, banyak koruptor, tapi mereka selalu dipandang kan, wah pakai dasi, kok masih dihormati, masih dijagain. Pang mana nih, kok boleh? Kenapa kita yang selalu salahin? Kenapa nggak orang-orang yang berkorban, yang ngancurin bank dagangan? Gitu. Kenapa orang yang bukan yang mengatasnamakan satu ras misalnya, tiba-tiba harus membantai ras yang lain? Padahal mereka lebih jahat. Pang kenapa sih lebih? Emang berkarya, ngamen kan? Iya benar. Ya emang masalah sholat aja. Oh. Apa masalahnya? Nggak ribet ya. Toh yang berhadapan bukan badannya mati dimakan cacing, hancur. Tapi yang di dalamnya nih yang berhadapan. Kita berdoa gitu. Ya. Badan sih nggak salah. Dari mana basis material? Nah, kalau lo tatoan, lo gak terima sholat, lo gak terima lo sembahyang, lo gak terima. Dari mana? Kamu ke Tuhan dan bilang, lo penghuni neraka nanti. Balikin aja, lo pernah neraka emang? Lo pernah lihat orang-orang kayak kita di neraka? Udahlah, kalau ini masalah personal. Kalau masalah religi itu masalah personal. Iya, ternyata juga ada yang lulus. Nggak bisa kita memaksakan keyakinan kita sama orang lain, nggak bisa. Tapi untuk memberikan kabar itu keyakinan gue seperti ini, contoh kayak pang, kasih kabar. Banyak kritikan. Iya. Kenapa banyak pang? Iya juga. Karena banyak pengangguran. Dan mereka yang selalu salah. Seharusnya penduduk sini bisa dapat pekerjaan yang layak dengan apa sumber daya alam yang cukup kaya raya kan. Kenapa banyak pengangguran, banyak orang harus bertahan di jalanan? Di mana letak keadilan? Ya. Harus bayar pajak, tetap harus bayar pajak kan. Gimana? Misalnya sih ini aja, coba kita buang pikiran feodalisme gitu, yang akhirnya cuma bisa membuat satu kehancuran. Ya toh kita semua sama di sini gitu. Semua manusia sama. Tapi bagaimana kita bisa saling paham, bisa saling mengerti, bisa saling support, respect, menjaga semua. Nah, itu power. Kita dilahirkan di negeri Indonesia yang kaya akan bermacam-macam suku, agama, ras, dan budaya. Namun, kita akan kehilangan segalanya jika kita tidak mengerti arti dari kata menghargai untuk dihargai.